Ada perempuan yang berpikir, percuma saja setinggi apapun pendidikan kita sebagai perempuan, pada akhirnya akan melakukan pekerjaan di rumah. Ngapain sih perempuan berpendidikan tinggi? Toh ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga, ngurus anak. Pernahkah kita benar-benar berpikir, mengapa masih ada perempuan yang tidak melanjutkan pendidikannya? Di mana pendidikan sekarang itu mulai berkembang dan lebih mudah diakses. Tetapi ternyata tidak semua orang merasakan hal yang sama. Pendidikan itu seharusnya menjadi hak setiap individu tanpa memandang jenis kelamin. Karena dengan pendidikan, seseorang bisa membuka peluang, membangun masa depan, dan mengembangkan potensi dirinya. Namun kenyataannya tidak semua perempuan memiliki kesempatan tersebut. Masih banyak perempuan yang harus menghadapi keterbatasannya, baik dari segi ekonomi, lingkungan, maupun pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting baginya. Padahal perempuan itu juga memiliki mimpi yang sama besarnya. Karena mereka juga memiliki keinginan untuk belajar, berkembang, dan mencapai masa depan yang lebih baik. Namun sayangnya, mereka tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan mimpi tersebut. Akibat dari kondisi ini, banyak perempuan yang mengubur impiannya, bukan karena mereka tidak mampu dan bukan karena mereka tidak memiliki potensi, tetapi karena keadaan yang tidak mendukung mereka untuk terus melangkah. Nah, ada juga yang berhenti sekolah karena keterbatasan ekonomi. Jadi, pendidikan bukanlah menjadi pilihan. Dan juga ada yang dipaksa untuk menikah di usia muda sehingga mereka belum menyelesaikan bidang studi mereka. Dan tidak sedikit juga banyak perempuan yang ingin melanjutkan pendidikan mereka tetapi dihalangi oleh keluarga dan lingkungannya. Hal ini menunjukkan ketimpangan pendidikan masih menjadi masalah nyata yang terjadi di sekitar kita. Ini bukan tentang satu individu, melainkan tentang banyak perempuan yang memiliki cerita yang berbeda, namun menghadapi masalah yang sama. Untuk memahami hal berikut adalah pandangan dari guru BK, yaitu Ibu Vera. Di sini saya bersama Bu Vera, selaku dari guru BK kita, teman-teman. Oke, selamat pagi Bu Vera. Selamat pagi anak-anak semua. Oke, selamat pagi Bu. Oke Bu, pertanyaan pertama. Apakah Ibu pernah menemui siswi yang tidak bisa melanjutkan pendidikan, katanya karena pola pikir keluarga atau lingkungan? Oh, masih ada nak yang berpikir pola pikirnya seperti itu ya. Karena mereka mikir nih, untuk apa cewek-cewek atau siswi gitu ya, sekolah tinggi-tinggi, pada umumnya kan dia menjadi ibu rumah tangga gitu kan. Nah, mereka tuh nikah pastinya ya kan. Nah, pasti di rumah gitu, buat apa sekolah tinggi-tinggi. Nah, pada intinya juga mereka berpikir mendingan bekerja daripada kuliah gitu. Mungkin seperti itu ya. Oke, makasih Bu Vera. Lanjut pertanyaan kedua. Seberapa besar pengaruh budaya patriarki terhadap pendidikan perempuan? Sangat besar. Karena rata-rata seperti tadi ya, mungkin patriarki memikir kalau cewek itu tidak perlu untuk bekerja dan pendidikannya lebih luas, yang lebih tinggi. Karena pada dasarnya dia nanti akan berumah tangga dan di rumah nggak akan pasti ngurus anak gitu kan. Ya seperti itu. Makanya sangat besar pengaruhnya patriarki. Ya Bu. Ya. Dan yang pertanyaan terakhir Bu, apa yang bisa dilakukan agar perempuan mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama Bu? Nah, kurangnya sosialisasi. Pada umumnya ya di sekolah harus ada sosialisasi antara orang tua nih ya, biar berwawasan luas. Bukan hanya untuk cowok nih yang dikasih kesempatan buat untuk sekolah tinggi-tinggi, tapi perempuan harus wajib bekerja dan berpendidikan yang tinggi ya. Kalau misalnya sama-sama bekerja kan otomatis kan cewek bisa mengelola keuangannya, membantu suami seperti itu ya. Nah, yang kedua mungkin ya perlunya ada informasi beasiswa untuk anak-anak yang siswa yang tidak mampu, termasuk kan misalnya ekonominya menengah ya, ekonominya turun ya, maksudnya ekonominya rendah ke bawah ya, pasti kan berpikir untuk apa kamu kuliah gitu kan, kalau nggak kuliah nggak usah kuliah lah, ngapain gitu kan. Nah tapi kalau ada informasi tentang beasiswa nih, apalagi orang tua zaman sekarang gitu kan, daripada kamu ini mendingan kamu nggak usah sekolah tinggi-tinggi gitu kan. Tapi kalau ada beasiswa untuk apa, maksudnya ini peluangnya kan lebih besar ya, kita pergunakan lah untuk ada beasiswa KIP gitu kan, KJMU. Nah itu jadi mereka orang tua yang kolot tadi yang patriarki itu tidak berpikir bahwa cuman cowok aja nih yang harus kuliah berpendidikan tinggi, jadi cewek bisa dikasih kesempatan seperti itu. Hans. Iya. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Mohon maaf Bu jika mengganggu waktunya. Nah, oke teman-teman, sekian kita wawancara dari Bu Vera. Jawabannya sungguh sangat bagus ya teman-teman. Kita lihat dari mana bahwa perempuan tuh harus bisa memiliki pendidikan yang tinggi ya teman-teman, tidak hanya untuk laki-laki. Karena kalau perempuan memiliki pendidikan yang tinggi teman-teman, maka perempuan juga bisa membantu laki-laki. Jadi itu seperti teman-teman. Oke, ini jawaban pandangan dari guru BK kita itu Bu Vera. Oke, terima kasih Bu. Nah teman-teman, dampak dari ini bukan hanya dirasakan oleh individu saja, melainkan sosial kita, sekeliling kita juga dapat merasakan. Ketika perempuan tidak mendapatkan pendidikan, maka peluang mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih berkualitas itu sangat minim. Oleh karena itu, mereka diperlukan berubah pola pikir yang lebih baik dari sejak dini.
dari laki-laki maupun perempuan itu harus mendapatkan hak pendidikan yang sama. Nah, dukungan dari keluarga itulah dan juga lingkungan yang sangat penting begitu bagi mereka agar perempuan dapat berkembang dan juga meraih masa depan mereka yang lebih baik. Pendidikan itu bukan tentang perempuan atau laki-laki. Pendidikan itu tentang hak perempuan berhak untuk berkembang, belajar, dan menentukan masa depannya sendiri. Karena ketika perempuan mendapatkan pendidikan, bukan hanya hidupnya yang berubah, tetapi masa depan dunia juga berubah. Stop patriarki, ayo kita dukung pendidikan bagi perempuan.